sebelum terbitnya fajar, ya. Jadi para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha, ya. Jadi ketika disembelih sebelum khatib naik ke mimbar, maka itu kemudian dihukumi bukan kurban, gitu ya. Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan untuk kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah salat Idul Adha, maka kurbannya sempurna dan dia telah menempati sunnahnya kaum muslimin, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lihat sahih fiqhus sunnah. Jadi sekalian jangan sampai keliru sebelum Idul Adha sudah disembelih dulu, maka itu bukan kurban. Terkecuali kemarin ada diskusi bagaimana dengan orang yang akikoh? Orang akikoh boleh disembelih sebelum khatib naik ke mimbar, ya. Kemudian itu bisa dibagikan kepada misalnya panitia yang mau menyembelih, gitu ya, boleh, ya. Kemudian untuk lokasi, kita diskusi tentang lokasi, ya, bukan kita sampaikan lokasi untuk korban ini adalah tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan tempat sholat id diselenggarakan. Kalau di masjid juga di depan masjid ada tanah lapang itu di situ. Terutama bagi imam, penguasa, tokoh masyarakat dianjurkan untuk menyembelih korbannya di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin, ya. Di banyak masjid, di lapangan yang digunakan untuk sholat itu digunakan di situ, ya, bahwa korban sudah boleh dilakukan dan mengajari tata cara korban yang baik. Jadi pemimpin harus hadir, ya, tokoh ulama, masyarakat itu harus hadir, ya, momen-momen Idul Adha seperti ini, ya, meskipun hanya menyaksikan saja. Jadi misalnya ada seorang kepala negara dia korban, gitu ya, ketika dia korban di mana, gitu ya, maka misalnya di Istiqlal dia hadir di situ, sangat dianjurkan, ya, meskipun nggak menyembelih langsung. Syukur-syukur kalau menyembelih langsung, ya, itu luar biasa, ya, karena mengajari kepada yang lain. Kalau menyaksikan itu juga disunahkan, ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih kambing dan unta kurban di lapangan tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari 5552. Ini menunjukkan pemimpin itu, ketika kita memilih pemimpin saudara sekalian, sangat diharapkan mereka yang paham agama, ya. Mereka bisa menyembelih kurban, mereka bisa memimpin sholat, mereka bisa menjadi khotib, ya. Itulah pemimpin yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, ya. Pemimpin yang tidak hanya secara visi misi aja memimpin, tapi juga secara perilaku dan ibadah di tengah masyarakat dia bisa memberikan contoh. Jadi menyembelih kurban, kambing, onta dan lain itu kalau bisa para pemimpinnya itu, ya, untuk memberikan contoh. Dan dibolehkan untuk menyembelih korban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah sendiri ataupun di tempat lain. Jadi ini dibolehkan kalau memang tempatnya ini nanti di RW, ya. RW setiap RW mengadakan boleh, setiap RT mengadakan begitu boleh, ya. Di rumahnya sendiri mau dikorban, saya nggak ikut gabungan, saya sembelih di rumah sendiri misalnya, dipanitiai oleh keluarga, dibolehkan, ya. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah, ya, disunahkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh juga diwakilkan, ya, diwakilkan kepada orang lain, ya. Jadi sunnah menyembelih sendiri dan bisa diwakilkan kepada yang lain, ya. Syekh Ali Hasan bin Hasan mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Jadi hampir semua ulama ijma, ya. Hampir semua ulama itu secara jumhur itu mengatakan bahwa sunnah bagi yang punya yang berkorban itu untuk menyembelih sendiri, ya. Kalau misalnya tidak bisa, misalnya perempuan, ya bisa diwakilkan oleh yang lain, ya, oleh orang yang benar-benar dia ngerti tata cara sembelihnya. Terus kemudian saudara sekalian, dia adalah orang yang tidak tariku sholah, ya, pentingnya. Jadi meninggalkan sholat, gitu. Dan caranya menyembelih penting. Kemudian hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim yang menceritakan bahwa pada saat kurban Rasul SAW pernah menyembelih beberapa onta kurbannya dengan tangan beliau sendiri, ya. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk disembelih. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah disuruh Rasulullah untuk ngurusi sembelihan beliau, ya. Sekali menyembelih itu pernah sangat banyak sekali ontanya yang beliau sembelih untuk memberikan contoh kepada yang lain, ya. Jadi beliau sendiri saudaraku sekalian sudah dijamin Allah masuk surga, ya. Beliau itu sudah dipastikan masuk surga, diampuni semua dosa-dosanya, tetapi ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah ghairu mahdoh, sunnah muqaddah, sunnah yang lain, itu beliau lakukan, ya. Beliau lakukan. Bahkan beliau ketika qiyamul lail itu sampai seperti itu, ya. Sampai kemudian kaki beliau bengkak, sampai ditanya oleh istri beliau, ya Rasul, kenapa engkau lakukan ini? Ibadah sedemikian rupa, padahal engkau adalah orang yang pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
engkau dipastikan Allah masuk surga. Tetapi kenapa engkau beribadah sampai kaki engkau bengkak ya? Jadi beliau sampaikan, apakah kamu tidak ingin, tidak suka ketika aku menjadi abdan syakuro, ya, hambanya Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah. Selanjutnya tata cara menyembelih ini ya. Tata cara menyembelih ini memang harus dipraktekkan ya. Jadi tata cara yang pertama adalah sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurban sendiri ya. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan ya. Menyaksikan penyembelihannya. Ini disunahkan ya. Kita yang menyembelih tidak bisa sembelih sendiri, menyaksikan waktu disembelih ya. Kemudian hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih ya. Fa'aksinu dabiha. Jadi idza dzabhtum fa'aksinu dabiha. Ketika kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian ya. Antara lain cara memperbaiki penyembelihan adalah cara menyembelih yang baik adalah memakai alat yang tajam ya. Jadi benar-benar diasah khusus ya, alatnya tajam ya. Pisaunya itu benar-benar tajam. Kemudian hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus. Jadi lambung di sebelah kiri dihadapkan ke kiblat. Insya Allah seperti orang yang yang apa mungkin dalam kondisi dalam kubur kan ya, lambungnya kiri ya, lambung sebelah kiri dihadapkan ke kiblat. Jadi saudaraku sekalian penting ya supaya kita mengerti ya tata caranya ya, tata caranya penting. Kemudian cara selanjutnya bagaimana? Ketika akan menyembelih disyaratkan baca bismillahi wallahu akbar ya. Bismillahi wallahu akbar ketika menyembelih. Untuk bacaan bismillah tidak perlu ditambah rahman dan rahim. Bismillahirrahmanirrahim baca bismillahi Allahu akbar. Hukumnya menurut Imam Abu Hanifah membaca bismillah Allahu akbar ini Imam Malik, Imam Abu Nafa, Imam Ahmad itu ini caranya yang benar ya. Bahkan menghubungi wajib untuk mengatakan ini. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah saja ya. Bismillah ya Allah akbar hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah saja. Adapun bacaan takbir Allahu Akbar, para ulama sepakat kalau hukum baca takbir ketika menyembelih ada sunnah dan bukan wajib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kemudian langsung disembelihkan ke lehernya ya. Ada dua yang harus putus itu ya. Ada urat untuk tenggorokan dan urat untuk makanan, maksudnya makanan. Jadi dua-duanya harus langsung putus ya. Kemudian beliau doakan membaca doa hada minka walakah ya. Ya Allah ini adalah minka ya darimu walaka dan ini untukmu ya. Beliau dalam keterangan hadis yang lain hada minka walaka anni atau anfulan siapa? Hada ini sembelihan minka dari engkau ya Allah. Jadi hewan ini dari engkau ya Allah. Walaka dan ini untuk engkau ya Allah. Ani dariku. Jadi sembelihan ini dariku. Kalau dari orang lain, an siapa disebutkan gitu ya. An fulan, an fulana, an toyib, an siapa begitu disebutkan ya. Kalau memang nggak hafal di kertas ditulis ya, ditulis dibacakan ya. Disebutkan nama sohibul kurban atau berdoa agar Allah menerima korbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, min fulanah gitu. Ya Allah terimalah ya ini sembelihan dariku ya. Sembelihan dari siapa ya. Jadi ini sebutkan namanya. Minni, min fulan begitu ya sebutkan. Kemudian saudaraku sekalian rahimakumullah, selanjutnya bagaimana ketika sudah dipotong sapinya, kambingnya, untanya itu, bagaimana untuk cara baginya ya. Bagi pemilik hewan kurban dibolehkan memanfaatkan daging kurbannya ya melalui yang pertama dimakan sendiri dan keluarganya itu boleh ya. Itu sepertiga. Bahkan sebagian ulama menyatakan sohibul kurban wajib makan bagian hewan kurbannya ya. Termasuk dalam hal ini adalah kurban karena nadar, menurut pendapat yang benar ya. Jadi dibolehkan makan sebagian ya. Bahkan maksimal itu sampai sepertiga. Kalau kurang dari itu tidak masalah. Kalau bisa tidak lebih dari itu ya. Ada pembagiannya sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk dimasak waktu acara itu, sepertiga nanti dibagikan kepada yang lain ya. Yang selanjutnya, yang kedua, disedekahkan kepada orang membutuhkan ya. Terus yang ketiga, apa boleh kepada orang kaya? Boleh ya, dihadiahkan sifatnya, dihadiahkan kepada orang kaya ya. Supaya apa? Hadirin rahimakumullah. Dia termotivasi untuk korban ya, yang kaya termotivasi untuk korban. Kemudian orang yang tidak suka dari kita itu kemudian juga bisa menghilangkan rasa hasut ya.
Jadi rasa hasud pada diri orang terhadap kita itu bisa dihilangkan dengan memberikan hadiah, ya. Jadi hasud dalam bahasan-bahasan yang dalam kitab-kitab tasawuf itu kan kemana itu Minhajul Qasidin gitu ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, itu kan hasud, itu harus dihilangkan ya. Cara menghilangkan itu seperti itu, memberikan hadiah. Kemudian saudara sekalian boleh disimpan untuk bahan makan di lain hari ya. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Ketika krisis makanan maka nggak boleh disimpan lebih dari 3 hari ya. Yang lain saudara banyak kelaparan nggak bisa makan, kita nyimpen itu di kulkas sampai lebih dari 3 hari nggak boleh. Ya, tapi kalau musim seperti sekarang ya, di mana makanan-makanan banyak, nggak ada krisis, nggak ada paceklik, diperbolehkan ya menyimpan. Kemudian hadis tentang distribusi kurban ini dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang berkorban, maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sudah Id sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit. Ya, ini hadis berkaitan dengan saat itu musim paceklik. Ya, musim paceklik, musim tidak ada makanan, susah makan, sahabat banyak yang kelaparan. Ya, terus ketika datang tahun berikutnya, maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun yang lalu ya Rasul? Yaitu nggak boleh lebih dari 3 hari nyimpennya. Maka beliau menjawab, adapun sekarang ya tahunnya sudah mulai paceklik hilang, ekonomi sudah normal, makanlah sebagian. Ya, sebagian lagi berikan kepada yang lain, dan sebagian lagi simpanlah. Ini maksudnya sepertiga, sepertiga, sepertiga ini di sini. Ya, makan sebagian, sebagian diberikan kepada yang lain, ya, sebagian disimpan. Makan itu sebagian waktu itu ya, sebagian dimakan waktu itu ya. Bertahun lalu masyarakat sedang mengalami kesulitan makanan sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu ya. Jadi tahun lalu itu karena kesulitan makanan nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Bantu sebarkan kepada yang tidak bisa makan ya. Jangan sampai kaum muslimin itu kemudian tidak peduli kepada urusan kaum muslimin yang lain. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin yang lain, maka beliau sampaikan dan mengancam, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Saat-saat seperti ini termasuk kita juga harus peduli ya, termasuk ketika ada saudara kita di Palestina seperti itu, kita peduli membantu yang lain, itu adalah salah satu daripada ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan sampai kemudian ada yang nyinyir, jauh-jauh sana dapat dipedulikan, kita yang di sini ada yang nggak makan, kita juga peduli yang di sini ya, di sana juga sama-sama saudara muslim juga peduli. Jadi nyinyir itu memang sangat banyak sekarang, sampai kemudian menghina, membuli orang yang mengumpulkan berinisiatif untuk membantu saudara muslim yang di belahan bumi yang lain. Harus kita hilangkan, harus kita pahamkan ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah saudara ya. Waslihu baina akhwaikum. Oleh karena itu perbaiki terus hubungan persaudaraan kalian ya. Al muslim akhul muslim. Muslim satu, ada muslim yang lain. Mukmin satu, saudara mukmin. Seperti kalbunyan. Satu tubuh, satu bangunan maksudnya. Kalbunyan seperti satu bangunan. Ya syuddu ba'du ba'don, yang satu dengan yang lain saling mengokohkan ya. Kal jasadil wahid seperti satu tubuh ya. Ketika satu yang sakit, maka yang lain juga akan merasakan ya, otomatis ya. Kaki yang tersandung ya, mulut langsung bilang aduh ya, tanpa dikomando ya. Kemudian matanya mengeluarkan air mata tanpa dikomando. Itu semua ya berjalan begitu efektifnya. Itu yang sedang kita harus melakukan pemikiran ulang, refleksi. Apakah kita seperti itu kepada saudara muslim yang lain ya? Padahal Rasulullah memerintahkan seperti itu ya. Memang begitu banyak ya kekurangan-kekurangan yang kita jumpai di kita dan kaum muslimin. Apalagi setiap kepada yang lain, suka membuli ya, suka menghina. Bahkan mereka nggak pandang bulu, ulama-ulama juga dibully. Ini zaman-zaman benar-benar sudah begitu banyak orang yang tidak punya hati ya, tidak punya perasaan ya, tidak punya empati ya. Dengan ulama juga berani, padahal daging ulama beracun ya. Padahal daging ulama warasatul anbiya, ya. Ulama itu pewaris para nabi ya. Oleh karena kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu, saudara sekalian ya. Jangan sampai kita ikut seperti itu. Korban untuk orang kafir bagaimana? Ulama madzhab Malikiyah berpendapat makruh memberikan daging kepada orang kafir. Pengertian orang kafir di sini adalah orang yang ghairul Islam ya. Jadi bahasa kafir bahasa Al-Quran, nggak bisa dirubah sudah. Jadi kita jangan sampai mengatakan non muslim gitu loh. Kalau mau begitu kan harus merubah Al-Quran. Qurannya sudah jelas sekali ya. Jadi Al-Quran itu jelas siapa definisi kafir. Itu bahasa sebenarnya bahasa biasa saja. Orang kafir orang tidak mengakui Allah, orang kufur pada Allah. Mereka juga mengatakan kita mungkin orang yang sama ya. Itu domba-domba kita dikatakan domba, kan kita tidak merasa harus marah atau bagaimana. Itu bahasanya mereka ya. Kita saling menghormati ya.
Lakum dinukum waliyatin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ketika kita bicara seperti ini ya kita saling menghormati, kita bertoleransi. Ya memang bahasanya seperti itu. Mereka mengatakan agamanya yang benar itu hak mereka. Kita juga wajib mengatakan ya innatina indallahil Islam, agama kita yang paling benar di sisi Allah. Itu seperti itu akidah itu ya. Nggak boleh dicampur aduk seperti itu, dicampur aduk atau bagaimana. Sebagaimana kata Imam Malik, diberikan kepada selain mereka orang kafir lebih aku sukai ya. Sedangkan Syafi'iyah, jadi para ulama mazhab Syafi'i berpendapat haram memberikan daging kepada orang kafir untuk korban yang wajib. Misalnya korban nazar nggak boleh ya. Tapi makruh juga untuk korban yang sunnah. Jadi korban sunnah diperbolehkan tapi hukumnya makruh. Lihat Fatwa Syabaqah Islamiyah nomor 29843 ya. Kemudian Al-Baijuri Asy-Syafi'i. Jadi Al-Baijuri termasuk salah satu ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebutkan boleh memberikan sebagian korban sunnah kepada kafir dzimmi yang fakir. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk korban yang wajib. Korban wajib itu korban nazar ya. Korban nazar itu seperti ya saya nanti kalau lulus ujian ini masuk SMPTN saya akan berkorban sekian dan sekian begitu ya. Itu tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi ya. Untuk kafir dzimmi yang fakir ya, untuk korban sunnah itu boleh ya. Hasyia Al-Baijuri 2310. Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini adalah MU-nya Arab Saudi ya. Di sana Lajnah Daimah. Kita dibolehkan memberi daging korban kepada orang kafir mu'ahid ya. Kalau di bagian kata-kata itu mu'ahad ya. Kafir mu'ahad ya. Yaitu kafir yang terikat ya, terikat nanti ada penjelasan di belakangnya. Perjanjian dengan kaum muslimin. Baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka. Boleh ya. Namun tidak dibolehkan memberikan daging korban kepada orang kafir harbi ya, kafir yang memusuhi agama kita. Kafir yang memusuhi umat Islam itu nggak boleh dikasih korban. Karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka, melemahkan kekuatan mereka, bukan sebaliknya ya. Begitu dengan sodako. Sodako itu kalau kepada kafir harbi nggak boleh, haram. Ya. Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita itu berlaku adil, berbuat baik terhadap orang yang tidak memerangi. Tapi kalau orang memerangi agama kita, ya harus direndahkan, harus ditolak, harus diperangi juga begitu ya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk menemui ibunya yang waktu itu dalam kondisi musyrik ya, dengan membawa harta padahal ibunya masih musyrik ya. Fatwa Lajnah Daimah nomor 1997. Definisi 3 jenis kafir ini kita semua untuk refresh mawon, saya yakin semua sudah paham ya. Yang pertama ada kafir mu'ahad ya. Siapakah itu? Yaitu orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Termasuk orang kafir mu'ahad adalah orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan izin resmi dari pemerintah ya. Orang kafir masuk wisata ya ke Indonesia misalnya begitu ya. Itu mereka adalah kafir mu'ahad ya, mereka terikat dengan perjanjian dari pemerintah. Ini nggak boleh ya diperangi, nggak boleh dimusuhi ya. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi kaum muslimin ya. Kafir harbi sekarang contohnya Israel gitu. Orang Islam ada di Palestina diperangi, itu jelas kafir harbi ya. Jadi kita kalau sudah seperti itu terhadap kafir-kafir harus keras ya. Harus juga membantu kaum muslimin Palestina untuk memerangi orang-orang Israel. Itu harus jadi sikap kita. Jangan sampai digebyau ya nggak paham. Ini kafir harbi. Harus kita katakan Islam rahmatan lil alamin. Ada penempatannya. Tidak seperti itu. Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam rahmat buat semuanya. Tetapi ketika menghadapi orang kafir harbi, kita disuruh bersikap yang jelas juga dalam Al-Quran. Kafir dhimmi siapakah mereka? Kafir dhimmi orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin ya. Itu adalah kafir dhimmi. Ini jenisnya. Kemudian bagaimana dengan jual beli ya, sembelihan hasil daging kemudian dijual itu ya. Itu adalah ada larangannya ya. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan bagian hewan sembelihan baik daging, kulit, kepala, teklek, bulu, tulang atau yang lain. Enggak boleh dijual beli ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan onta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua ya ini. Beliau katakan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari pajaknya kepada tukang jagal ya.
Jadi itu diberikan semuanya kulit tubuh kepada kaum muslimin, kepada orang berak gitu ya, kepada yang lain ya, itu tidak dijual, nggak boleh dijual ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Bahkan terdapat ancaman dalam masalah ini sebagaimana hadis berikut. Man ba'ajil tu'ad ayhati, ya, barang siapa yang menjual ya kulit daripada hewan sembelihannya, fala udhiyatul lahu. Jadi fala udhiyatalahu, maka tidak ada sembelihan bagi orang tersebut. Jadi dilarang. Barang siapa yang menjual kulit hewan sembelihannya, maka dia tidak dianggap berkorban, tidak ada korban. Jadi Abu Hurairah mengatakan begitu. Barang siapa menjual kulit hewan korbannya, maka ibadah korbannya tidak ada nilainya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim 2390 dan Al-Baihaqi. Bagaimana solusi yang tepat kalau sudah seperti ini, saudaraku sekalian? Ya, solusi yang tepat soal kulit ini menjadi masalah ya, karena begitu banyak orang sudah membiasakan, ini cepatnya begini aja. Boleh solusinya begini. Yang pertama, kumpulkan semua kulit, kepala, kaki hewan korban ya. Tunjuk sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit. Nggak perlu diantar ke rumahnya, tapi cukup dihubungi mereka dan sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak mereka. Jadi orang miskin dikumpulin ya. Ini kita sebagai wakil aja ya. Dengan demikian status panitia dalam ini adalah sebagai wakil balik pemilik kulit untuk menjualkan kulitnya, bukan wakil dari sohibul kurban dalam menjual kulitnya. Jadi nanti uangnya itu bisa dibagikan lagi kepada mereka ya. Bisa dibagikan lagi kepada mereka. Kemudian serahkan semua atau sebagian kulit kepada Yayasan Islam Sosial, panti asuhan, pondok pesantren ya. Jadi ada fatwa Lajnah Ta'iman tadi, MUI yang dari Saudi tadi yang mengatakan seperti itu ya. Jadi membolehkan menyerahkan bagian hewan korban kepada yayasan. Ini akan lebih efektif ya, insya Allah lebih mudah. Hadirin sekalian rahimakumullah, dari berbagai yang kita sampaikan tadi ya, menunjukkan bahwasanya kita begitu banyak ya yang diberi kesempatan oleh Allah dan Rasulnya ini harta benda ini kalau bisa kita usahakan untuk berkorban ya. Ini masih cukup waktu ya, bisa membeli kambing atau sapi gitu ya. Bahkan ada beberapa bahasan juga tentang bagaimana ketika berhutang ya. Hutang ya kan, kemarin kita sampaikan ya, hutang untuk berkorban ya. Ketika kita yakini bahwa kita mampu untuk nyaur hutangnya itu ya, maka kita diperbolehkan berhutang untuk berkorban ya. Termasuk berhutang untuk menyembelih akikah itu boleh. Tetapi kalau kita tidak mampu ya, buat makan aja susah ya, maka kita nggak boleh memaksakan diri untuk berhutang untuk berkorban. Buat makan saja susah ya. Bagaimana kalau seorang itu kemudian dia punya utang yang banyak ya, utangnya sendiri masih banyak, belum selesai, belum lunas ya. Terus kemudian dia ingin korban juga. Sekiranya dia mampu menyauri hutangnya sendiri ya, dan juga dia berkorban itu ketika hutang juga mampu untuk mengembalikan, maka dia diperbolehkan tetap berhutang. Tapi sekiranya tidak mampu, maka ketika dia punya uang ya, maka nyaur hutangnya sendiri itu lebih diutamakan. Ya, utangnya diselesaikan dulu ya, baru kemudian dia berkorban. Ya, ini harus menjadi pemahaman ya, jangan sampai kemudian makso gitu ya. Makso duit nggak pati ngapunten kablek, makan susah gitu ya, makso korban ya, karena begitu banyak fadilah-fadilah korban. Nggak boleh begitu. Islam itu yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit, basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira kepada kaum muslimin, kepada orang yang mau masuk Islam, tertarik Islam. Jangan bikin mereka itu lari dari Islam, jangan bikin mereka itu wah Islam itu keras, Islam itu waduh seperti itu saklek susah gitu ya. Jadi harus hilangkan kesan seperti itu. Jadi Islam itu ketika orang masuk Islam bertahap ya, mengajarkannya bertahap ya. Meskipun ada beberapa yang wajib segera dilakukan seperti sholat, itu nggak nunggu pinter dulu Fatihah gitu ya, baru sholat ya. Meskipun Fatihahnya belum tete, langsung disuruh sholat, mengikuti gerakan orang sholat di masjid, mengikuti imam dan yang lain dan yang lain. Jadi intinya hadirin, Islam ini agama yang luar biasa sempurna ya. Ketika kita punya kesempatan ya, bersedekah berkorban, mari kita jalankan ya. Jangan sampai kemudian kita abai dengan salah satu dari apa yang diperintahkan Rasulullah ini ya. Bahkan ketika kita membaca syirah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu luar biasa ya. Ketika beliau disuruh mengkorbankan anaknya, bismillah ya. Kemudian dengan ikhlas beliau mendatangi anaknya dan mengajak ke Mina waktu itu ya untuk disembelih. Dan anaknya juga demikian. Ya abati, fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan yang Allah perintahkan kepada kau.
satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan dapati aku dalam kesabaran. Saudara sekalian rahimakumullah, untuk yang baru bergabung mohon maaf. Saya tadi ada amanah ngisi kajian habis subuh terus sampai 5:30, jadi saya pikir tadi cukup waktu untuk sampai ke rumah, tapi di tengah jalan sudah jam 6.45 ya. Jadi mepet waktunya, jadi saya mohon maaf karena saya harus ngisi di dalam mobil seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang kita ingin dapatkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita sekalian. Ustaz Nugroho, mari kita lanjutkan dengan diskusi. Tafadhol masykurah. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran atas penjelasannya Ustaz. Masalah luar biasa nggih. Kita dijelaskan dengan gamblang dari berbagai pendapat nih disampaikan oleh Ustaz Agus Yunus. Yang pertanyaan pertama dari saya pribadi, Ustaz. Nggih, monggo. Hari tasyrik kan 3 hari, Ustaz. Kan kadang orang-orang itu ya bukan ya, menurut pendapat saya itu kalau beli kambing di hari ketiga kan lebih murah. Nggih. Kalau niatnya beli kambing kita sembelih hari ketiga, itu apa tingkatan pahalanya berbeda. Kalau sembelih pertama mungkin pahalanya 100%, hari kedua turun dari 80%, hari ketiga turun lagi. Apa ada seperti petunjuk dari Nabi seperti itu, Ustaz? Atau sama, disamakan, Ustaz? Nggih. Saudara rahimakumullah ya, ibadah kita itu insya Allah pahalanya itu akan sangat dihitung ya, tergantung daripada ikhtiar kita untuk mendapatkan dan mengerjakan ibadah itu sesuai dengan kesulitan yang kita dapatkan. Kita sholat ya, kalau dikiaskan dengan gitu, maka kemudian orang yang datang pertama kali ya di saf awal itu insya Allah pahalanya akan berbeda dengan orang yang datang kedua di sholat kedua. Ketika sholat Jum'ah ya, orang yang datang pertama kali mendapatkan untah ya. Unta itu kan untuk 10 orang. Ketika kemudian dia datang di lift yang kedua, maka dia seperti mendapatkan seekor sapi ya. Kemudian ketika dia datang di gelombang yang ketiga, dia seperti mendapatkan seekor kambing yang bertanduk ya. Ketika datang di saf yang keempat, maka dia datang seperti dia mendapatkan seekor ayam. Sampai yang kelima dia mendapatkan sebutir telur ya. Bagaimana dengan yang ketujuh? Kalau masuk mau guyon, apakah mendapatkan telur juga? Ya mungkin telur busuk. Ya intinya apa? Saya yakin ya, ketika Allah memberikan kesempatan untuk saf seperti itu, ibadah yang lain tuh, ketika kita bersegera, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardi. Jadi bersegeralah, itu adalah perintah Allah ya. Ketika kita memang mampu, bersegeralah. Jauh-jauh hari kita sudah membeli ya. Dengan membeli jauh-jauh hari otomatis kita akan butuh ya effort, butuh menyiapkan uang. Berarti kita memang benar-benar sudah siap lebih awal, insya Allah gitu. Wa'iddu mastata'tum min quwwah ya. Maka persiapkanlah dari kalian, dari kekuatan yang kalian punya. Saya yakin ya, kita semua tidak tahu hitungnya itu ganjaran itu indah Allah. Tapi ketika kita melihat dan merujuk pada keberkahan pada ibadah yang lain, itu ternyata orang yang saf awal datang saf awal itu ternyata pahalanya banyak. Orang yang lebih awal menyambut panggilan Allah dan Rasulnya itu insya Allah dia akan mendapatkan keutamaannya lebih dibanding yang lain. Insya Allah begitu. Tidak sama orang yang berjalan dengan duduk. Tidak sama orang yang menyambut yang awal dengan orang yang belakangan. Tetapi jangan sampai kemudian ini memaksakan. Karena memang uangnya pas gawe yang belakang. Cari yang murah ya. Insya Allah tetap dapat pahala. Insya Allah tetap dapat pahala. Ya Allah, hari ketiga itu kan biasanya gitu. Hari ketiga belinya pas duhur ya. Ada kesempatan sampai asar gitu. Insya Allah bisa sampai 50% ya. Kalau berkorban bagi orang yang mampu itu sudah lumrah, Ustaz ya. Okay. Tapi kalau berkorban bagi orang yang tidak mampu itu kan lebih luar biasa ya. Iya. Okay. Ini tadi sebelum kita ke chat, Ustaz. Sebelum kita pertanyaan ke chat. Ini tadi Pak Ismail Resen ini. Tafadhol Pak Ismail. Monggo Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai waktu penyembelihan itu kan ditidurkan di lambung kiri ya, disampaikan tadi. Nah itu kadang itu ada hewan kurbannya itu berarti menghadap ke barat. Itu posisi ekornya berarti di utara atau di selatan yang benar? Jadi kalau lambung kiri jenengan ya, terus hewannya menghadap ke barat ya,
itu berarti posisi anunya di selatan ya. Gitu ya. Jadi kalau itu Kepala kan di pernah selatan. kita praktekkan ya. Ya. Oke. Jadi ekornya itu Kan akan di kepala di selatan, selatan. kemudian kepalanya itu didongakkan ke barat ya. Bisa di selatan, bisa ke timur, selatan timur ya. Seperti itu. Jadi yang paling penting kepalanya sama lambung. Dua ini aja Mas Mail. Untuk ekor dan yang lain itu agak tidak ada ininya. Jadi yang paling penting kepalanya hadap ke kiblat, lambungnya sebelah kiri. Jadi itu nanti Oke. ngadepnya agak ke selatan atau agak ke timur itu nanti kondisional gitu. Cuma dua ini yang disarankan untuk diikuti ya. Oke, itu kan waktu penyembelihan terutama sapi itu kan berbeda-beda. Jadi secara Oke. teknis itu kalau menghadap ke arah barat Oke. itu dia istilah apa nih? Jewele atau apanya itu? Kulitnya yang Oke. besar itu kan masih gelambir. Oke. Nah, itu ada juga yang dia itu didongakkan ke atas. Iya, iya. Kepala puter dihadapkan Boleh. ke atas. Boleh begitu. Ada yang megangi juga. Kulitnya itu yang gelambir itu ada yang megangi, Mas Ismail. Jadi ada yang Iya, megangi. ada yang megangin. Oke. Tapi kepalanya dia kan hadap ke atas itu pribun. Tetap dia diasumsikan hadap ke barat, tapi walaupun ke atas tetap ini ya, karena tubuhnya kan memang hadap ke barat gitu. Oke. Jadi ngapunten, kalau tubuh itu kan tadi yang paling jadi acuan adalah yang sebelah kiri ya, lambung kiri ya. Lambung Lambung kiri. kiri, ketika lambung kiri maka kemudian ada kemungkinan tubuhnya itu malah kakinya yang menjulur ke timur. Ya. Oke. Nah, kakinya kan menjulur ke timur tuh ya. Oke. Kemudian kepalanya ke arah barat gitu. Oh, Itu pasti sudah ngoten. bisa. Nggih. Jadi yang paling penting itu lambung kiri terus kakinya menjulur ke bukan kakinya menjulur ke barat mboten. Kaki Nah, yang paling penting lambung kiri sama kepalanya. Dua ini gimana ya? Secara teknis di lapangan itu sangat sangat kondisional. Yang penting kepalanya diarahkan ke barat itu disunahkan ya. Insya Allah itu mengikuti sunnah itu Mbak sunnah. Yang namanya sunnah tidak wajib ini. Kadang-kadang kita itu untuk yang nggak biasa ya untuk merobohkan seekor sapi aja susahnya luar biasa gitu. Tapi yang seperti teman-teman yang di slash ya, yang di apa namanya itu salah satu namanya tempat penyembelihan teman-teman itu namanya Juleha RPH. ya Juleha ya. Nah, Juleha, ya Zat, Juleha. juru pembeleh apa itu singkatannya kan gitu. Nah, kita ada slash ya kemarin kita bentuk IKD punya tim slash ya. Ya. Sembelih syariah gitu ya, yang ketuanya Ustaz Tri itu. Itu mereka punya teknis ya sendiri aja sudah bisa ya. Saya lihatnya sudah ahli sekali teman-teman ini. Jadi ini harus jadi latihan ya Bapak-bapak ya. Latihan untuk merobohkan sapi sendiri gitu ternyata bisa. Luar biasa. Saya salut kepada teman-teman ini karena pengalaman. Walam bisawab. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Mas Mail gitu. Siap. Kita langsung ke praktek Ismail. Perlu praktek. Kenapa IKD menyediakan sapinya? Ya, saya kemarin bisa. IKD menyediakan kambingnya. Sekarang berhubung sekarang Mas Mail ini adalah penyedia sate tong, tidak apa-apa kalau Mas Mail kita sembelihkan nanti satenya akan dibikin Mas Mail. Alhamdulillah. Bisa seperti itu kita praktekkan. Langsung ke chat Sat ya dari betul. Ini sudah menunggu kelihatannya, menunggu jawabannya Ustaz Agus sendiri. Bagaimana kalau panitia menyembelih? Bagaimana kalau panitia penyembelihan yang menjualnya tanpa sepengetahuan sohibul kurban? Mungkin ini terkait kulit mungkin. Itu jelas haram itu, Mas. Ustaz Nugroho ini haram karena Sayyidina Ali itu ketika beliau pernah dipasrai ngurus sembelihnya Nabi itu jumlahnya berapa? 100 ekor unta pernah beliau itu. Dan tidak ada masalah, tidak ada masalah apa kesulitan segala macam ya. Jadi ini harus dipahami panitia korban di mana-mana ini permasalahannya itu kadang-kadang di masalah yang seperti ini yang rawan dan panitia itu adalah wakil dari orang yang berkorban ya. Oleh karena itu jangan disamakan panitia korban seperti panitia zakat ya, lain ya. Panitia korban itu bukan panitia zakat seperti amil begitu beda gitu. Jadi oleh karena itu panitia korban kalau memang harus ditentukan biaya untuk satu kambing itu berapa, satu sapi berapa, itu biaya operasional ya. Jangan mengambil dengan menjual daripada apa yang ada di korban yang sudah ada kulit itu dibagi ya. Dibagi. Kalau memang diberikan kepada yayasan, diberikan kepada
masjid dan yang lain itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tapi diberikan dulu kepada orang-orang yang sekiranya menerima yang penting-penting begitu ya. Kepada orang kaya juga boleh ya, tapi jangan sampai dijual. Satu hal, jangan sampai dijual, kemudian itu diberikan kepada yang berek itu, jangan sampai, itu nggak boleh itu. Ya. Allah alam bisawab. Mungkin perlu ada pelatihan ya, pelatihan jadi panitia kurban. Ya, ini banyak yang kita terjebak di masalah ini. Karena, banyak menjadi kebiasaan yang padahal itu sangat keliru. Karena ketika sudah capek, pikiran sudah bagaimana cara membersihkan masjid, ini nanti fotonya dibuang di mana. Jadi sudah lihat kulit terus dijual saja. Wah, itu. Iya. Jadi itu tadi caranya tadi dua kan ya, dikumpulkan orang-orang miskin kemudian mewakili mereka. Nah, itu boleh. Jadi harus ada cara mencikapi hukum begitu ya. Oke, Ustaz. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini saya coba membaca nggih. Coba membaca pelan-pelan nggih. Saya juga tadi membaca agak bisa kurang memahami nggih, dari Bu Heni Setiawati. Saya pelan-pelan. Bagaimana dengan panitia cara pembagian dengan patungan nyewa kurban sepertiga itu dalam kurung seperti nyewa kurban hewan. Afwan, panitia dalam pemahaman tentang kurban ini maaf kurang menjadikan saya dalam hati ragu. Dari kepanitiaan sampai kulit kurban, apakah boleh kulit hewan kurban uangnya dikasihkan musola? Ya. Jadi tadi Bu Heni terima kasih. Untuk sepertiganya ini sepertinya begini ya, praktek yang umum ya. Jadi contohnya begini, ada sapi ya 300 kilo ya. Ini saya bicara praktek mawon. 300 kilo itu kalau sekarang harganya sekitar 18 juta. Ya. Kenapa hitungannya? Karena per kilo itu biasanya orang jual sapi itu dihargai 60.000 ya. Jadi harga sapi kalau panjenengan beli itu kalau harga sapi sekitar 300 kilo, beratnya, berat hidup itu sekitar harganya 18 juta. Itu biasanya itu 60 40 atau 55 45. 60-nya berupa daging ya. 40-nya berupa kulit, berupa tulang, berupa jeroan, itu biasanya 40. Itu yang bagus, tapi bagus. Ada yang 55% daging, 45-nya yang lain-lain. Contoh misal 60 ya, 60% daging. Maka kemudian 60% kali 300 ketemu 180 kilo ya kan? 180 kilo daging. 180 kilo daging itu ya, maka kemudian dibagi 3. Ketemu berapa? Ketemu 60 kilo ya. 60 kilo itu kemudian dibagi 7 ya. Nah, jadi itu nanti ketemu berapa? Itu baru kemudian dibalikan sepertiganya atau 30%-nya ya. Sekarang 60 bagi 7 40 berapa Pak Nugroho? Pak Nugroho? 60 ya 40. 6 kali 7 42. 42 lah Rasa. Okay. Yang ahli matematika mohon maaf ini tes matematika pagi hari. Kali 7 49 saat. Oh, 49. Kalau 7 kali 6 42. Jadi ketemunya 4,9 kilo kan begitu ya. 4, jadi dalam 4,2. 4,2. Jadi seperti itu. Jadi tadi sudah kenal kan mulai 180 daging dibagi 7 ya. Dibagi 7 ketemu berapa itu ya. Dagingnya masing-masing itu dikalikan 30%. 30% itu nanti dibolehkan dibagikan kepada yang mudhohi, orang yang berkorban. Bagaimana panitia? Ya panitia yang pinter ya. Contohnya daging anunya dapat sekian kiloan, daging baiknya. Terus kemudian dapat hatinya sekian. Itu ya panitia yang harus pinter-pinter bagi ya. Ada juga untuk mengefektifkannya itu kemudian yang mudhoh itu dikasih kaki ya, kaki saja kalau kambing ya. Kaki saja sebelah kanan, belakang gitu ya. Sempole begitu ya. Itu diperbolehkan begitu. Itu hanya untuk memudahkan kira-kira kalau kaki itu ya sepertiga dari berat total. Jadi panitia itu cara membaginya begitu. Ibu tidak harus 30% ya. Itu kalau sudah serahkan ke panitia terserah panitia. Tapi sangat dianjurkan panitia juga memberikan bagian orang yang berkorban ya. Itu sangat dianjurkan. Nah sisanya nanti boleh dibagikan secara baik oleh panitia ya. Karena sudah ada kepanitiaan panjenengan pasrah kemawon ya. Nanti kalau panitia kurang ngerti ya nanti disuruh ngaji kepada para guru-gurunya yang ada di situ ya. Bagaimana cara membagi yang benar ya.
Seperti itu. Ada lagi pertanyaan selanjutnya itu, ya Allah alam bisawab. Ya, ada Ustaz. Dari Pak Agus Dwianto. Oh ya tadi, hewan kurban uangnya dikasihkan musola apakah boleh? Sebagian pendapat tadi mengatakan boleh, dikasihkan ke yayasan itu boleh, ya. Kasihan ke musola itu boleh, ke pondok pesantren boleh, ya. Itu karena mereka itu adalah tempat-tempat untuk perjuangan fisabilillah, ya. Diperbolehkan. Jadi pendapat lajnah daimah tadi diperbolehkan. Allah bisa. Dari Pak Agus Dwianto ini, Ustaz. Gimana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk daging kurban yang biasanya dikonsumsi, dibuat makan dalam prosesi pelaksanaan kurban, itu gimana, Ustaz? Ya, misal setelah kurban, makan-makan, Ustaz, makan siang biasanya, pakai hewan kurban tadi. Gitu, Pak Dok. Jadi saudaraku sekalian, itu tadi kan ada Rasulullah sampaikan hadisnya tadi ya, ketika sudah kurban, distribusinya adalah sepertiga untuk dimakan, ya, sepertiga untuk dibagikan, ya, sepertiga untuk disimpan, kan begitu ya, disebut hadis tadi ya. Tetapi itu kondisional sekali, tidak harus persis saklek seperti itu. Yang intinya untuk dimakan boleh, ya. Sebagian hewan kurban itu untuk dimakan, ya, untuk panitia segala macam, ya, insya Allah boleh. Tidak masalah itu ya, disebutnya sesuai dengan hadis tadi. Allah alam. Nah, ini yang ketiga nih, Zat. Ini menarik. Kita bukakan hadisnya lagi ya. Gini. Ditunggu atau lanjut pertanyaan berikutnya? Nah, ini aja. Bentar. Ini kita bukakan sebentar aja. Nah, ini. Kelihatan gitu, Zat? Belum, Zat. Share screen dulu. Oh, share screen ya. Oke. Nah. Saya share screen dulu ya. Bentar. Kelihatan, Zat? Belum muncul. Oh, gitu ya. Belum. Atau bisa nanti diputar kembali, Zat. Oh, di YouTube saja. Yang intinya diperbolehkan ya. Intinya diperbolehkan dengan alokasi itu sebagian dimakan, sebagian untuk disimpan. Ya. Bahkan ada beberapa las itu dikalengkan, Ustaz ya, dikalengkan untuk dibagikan. Diperbolehkan. Oke, sampai setahun 2 tahun masih kuat itu, Ustaz. Ya, kalau bisa jangan lama-lama, Ustaz Nugroho, karena kalau kondisinya ada yang sebagian dari saudara kita nggak bisa makan, maka nanti kita menjadi kurang baik gitu ya. Oke. Biasanya ditujukan di negara-negara yang benar-benar sangat membutuhkan ya. Iya. Ya, insya Allah bisa. Palestina, Syria, insya Allah luar biasa ya. Iya. Ini pertanyaan berikutnya menarik, Ustaz. Iya. Dari Pak Heru Widodo, bolehkah orang kafir menjadi panitia kurban? Bagian pencacahan daging untuk keguyupan warga, gitu. Apa betul, Ustaz? Memang kalau tadi alokasi untuk daging kurbannya tadi kan sudah jelas ya. Jelas. Ya, panitia boleh kafir, mu'ahad, kafir zimmi itu diberikan ya, apalagi yang fakir-fakir ya. Tapi kafir tidak boleh ya. Oleh karena itu kalau memang ada muslimnya, saudaraku sekalian rahimakumullah, ya memang sebaiknya kita menyuruh yang muslim dulu ya. Yang muslim dari panitia. Kenapa? Karena dalam sebuah kegiatan itu saudaraku sekalian yang kita hindari apa? Hal-hal yang tidak kurang berkenan ya. Misalnya ada fitnah, ada apa begitu ya. Ada beberapa yang harus kita tutupi dari sesama muslim. Misalnya ada ngapunten ya, ada panitia yang tiba-tiba ngambil apanya hatinya, ngambil bagian-bagian tertentunya. Itu kalau sampai kedengaran oleh mereka, terus kemudian mereka jadikan bahan omongan di luar itu juga kurang ya. Iya, jadi nanti jadi rasani orang Islam itu kalau ada doae sing coba ngentitan padahal di masjid itu harus benar-benar dijaga ya. Kenapa kita kalau bisa itu utamakan yang muslim itu karena dalam rangka untuk kita menjaga. Kadang-kadang kita ada aib-aib yang harus kita tutupi. Aib sesama muslim wajib ditutupi ya. Apalagi yang berkaitan dengan seperti itu ya, mungkin karena nggak pernah makan daging enak ya, kita kadang-kadang maklum ya. Kita kadang menjumpai ya. Jadi diambil ininya dibuat apa begitu ya. Ini jangan sampai ya, kalau panitia itu harus memang amanah, dicari yang amanah, panitia yang paham ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya. Jadi ambillah dari harta bendanya mereka itu untuk membersihkan ya. Jadi kepanitiaan baik itu amir, baik panitia kurban itu dicari yang amanah dan profesional ya. Yang mengerti ilmu juga ya. 3 hal itu harus benar-benar dijaga. Amanah, profesional, mengerti ilmu ya.
Itu harus dijadikan patokan kalau kita ini membentuk sesuatu dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah supaya jangan sampai nanti keliru itu. Allah alam semua. Yang paling parah ketika mereka ikut bergabung pada kita, kemudian mereka merasa sangat berjasa. Ketika hari raya mereka menagih, oh, aku melok acaramu, awakmu kok gak melok acaraku. Ya, itu harus dihindari ya. Jangan sampai gara-gara dengan baju toleransi, kemudian mereka menuntut kita untuk seperti itu. Padahal Islam itu jelas ya. Toleransi dalam kita itu jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu muncul di belakang dan kita akhirnya kepotokan. Susah. Allah alam bisawab. Masalah. Mulai kemarin Sabtu sampai Ahad ini, Ustaz Agus Sabarudin sudah menyampaikan dengan jelas, mulai dari mazhab Syafi'i sampai mazhab yang lain, ya, sudah begitu jelas, gamblang. Dan semuanya punya dalil masing-masing. Mari kita sebagai umat Islam, kita sami'na wa ata'na, kita pilih yang sesuai dengan masyarakat kita, ya, dengan kearifan lokal kita. Bagaimana cara kita berdakwah, kita bersosialisasi kepada masyarakat agar umat Islam itu guyup, ya. Walaupun ada ketika teknis ada 1-2 hal yang tidak sesuai, itu manusiawi, ya. Setiap perkumpulan pasti ada perbedaan pendapat. Itu kita minimalisir dengan banyak belajar, thalabul ilmi, ya. Salah satunya dengan mengikuti kajian Ika di Sidoarjo ini. Ya, alhamdulillah sudah jam 6.42, walaupun ini hari Ahad, mungkin ada acara keluarga bagi para partisipan. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Senin dengan kajian Tazkiyatun Nafas bersama Ustadz Haji Ahmad Al-Faizin. Kita akan membahas bagaimana cara kita mengontrol hati kita. Okay? Insya Allah demikian Ustadz. Tafadhol, sebelum dibacakan doa, sebelum tutup, monggo dibacakan doa dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.